Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 TIPD akan mempresentasikan hasil database yang telah kami buat, yaitu toko buku Aiden, yang beranggotakan saya Valerie Novalia dengan NIM 2210533049 dan ada Aditya Warman dengan NIM 2210532068, lalu ada Deli Insantia dengan NIM 2210531002, dan terakhir ada Nurul Rahmadani dengan NIM 221053300037. Poin pertama akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Aditya Warman. Kepada Aditya Warman dipersilahkan. Latar belakang. Dengan semakin berkembangnya teknologi, toko buku juga mempunyai kendala masalah dalam proses transaksi penjualan, pemasukan barang, serta penginputan data toko, karena pada setiap transaksi penjualan dilakukan dengan mencatat data-data transaksinya secara manual. Untuk mengatasi hal itu, dibutuhkan database yang merupakan salah satu program yang mengelola data dan juga mencatat data dan menyimpan data, karena di database dapat bekerja secara efektif dan efisien. Tujuan pembuatan database. Yang pertama, mempermudah pemilik toko dalam melakukan penginputan data. Yang kedua, menyediakan database yang dapat menyimpan data-data yang dibutuhkan dalam setiap metode pembayaran dan transaksi yang dilakukan pelanggan. Yang ketiga, membantu mempermudahkan dan mempercepat dalam mendapatkan laporan. Baiklah, selanjutnya saya Delin Santia, saya akan membacakan tentang pengertian database. Database adalah sekumpulan data atau informasi yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan pengolahannya. Database juga merupakan sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Database memiliki peran penting dalam perangkat untuk mengumpulkan informasi, data, atau file secara terintegrasi. Database memiliki beberapa software, diantaranya yaitu MySQL adalah sebuah perangkat lunak DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitaran 6 juta instalasi di seluruh dunia. Selanjutnya, Microsoft Access, yaitu sebuah program aplikasi database komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Selanjutnya ada MS SQL Server, adalah sebuah DBMS produk Microsoft. Selanjutnya ada Oracle. Database Oracle adalah database relasional yang terdiri dari sekumpulan data dalam suatu DBMS. Selanjutnya ada Firebird, adalah DBMS relasional yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. Selanjutnya terdapat primary key, tabel, from, dan relationship, query, dan report, di mana primary key adalah suatu nilai dalam database yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Selanjutnya ada tabel. Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan dipresentasikan dalam database. Selanjutnya ada from. From adalah objek database yang digunakan untuk membuat kontrol untuk memasukkan atau memeriksa dan memperbaiki data. Selanjutnya ada relationship, yang dimana ini berguna untuk mengumpulkan intim data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada report. Report digunakan untuk membuat laporan yang dipresentasikan dari hasil pengolahan data dari tabel atau query yang telah dibuat. Selanjutnya ada profil toko buku Aiden, yang dimana profil ini mencangkup tentang bisnis bergerak di bidang usaha dagang, dan toko ini beralamat di Jalan Permindo, Pasaraya. Toko buku Aiden terdapat aktivitas menjual berbagai peralatan alat-alat tulis dan berbagai buku, serta melayani penjual dalam bentuk grosir dan enceran. Baiklah, selanjutnya ada tabel. Yang pertama ada tabel barang. Tabel barang ini berisikan semua data-data mengenai barang-barang yang dijual oleh toko buku ini. Di sini terdapat informasi mengenai kode barang, nama barang, harga barang, dan kode lokasi dari barang tersebut.
Selanjutnya ada tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan ini terdapat informasi mengenai data pelanggan dari toko buku ini. Data yang termuat pada tabel ini yaitu kode pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan email. Selanjutnya yaitu tabel penjualan. Tabel penjualan ini merupakan tabel yang mencatat transaksi penjualan barang kepada pelanggan. Tabel ini menampilkan data tanggal dari penjualan suatu barang, nama barang yang dijual, kode barang, nama pelanggan, kode pelanggan, harga barang yang dibeli, jumlah barang, dan metode pembayaran. Selanjutnya ada tabel persediaan. Pada tabel persediaan ini menunjukkan persediaan barang pada toko buku. Tabel ini berisikan data kode barang, nama barang, jumlah persediaan, dan tipe barang. Selanjutnya ada tabel supplier. Tabel supplier merupakan tabel yang berisikan informasi supplier dari toko buku ini. Data yang ditampilkan pada tabel ini yaitu kode supplier, nama supplier, tipe barang, nomor HP, dan alamat dari supplier tersebut. Selanjutnya ada relationship. Sesuai dengan fungsinya, relationship ini menunjukkan keterkaitan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Di sini yang menjadi tabel penghubung adalah tabel penjualan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Nurul. Baik, saya Nur Ramadhani akan menyampaikan materi tentang query. Query di sini berfungsi untuk menyaring atau menyeleksi data. Query yang kami tampilkan di sini adalah yang pertama, query dari data tipe barang yang termasuk ke dalam alat tulis. Query ini mengklasifikasikan barang-barang apa saja yang termasuk ke dalam tipe alat tulis. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, barang-barang yang termasuk ke dalam tipe alat tulis adalah penghapus, pena, pensil, tautan, spidol, dan tip X. Yang kedua ada query dari pelanggan yang mendapatkan bonus. Pada query ini menunjukkan data pelanggan yang mendapatkan bonus. Query ini menyaring data yang akan menunjukkan pelanggan yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bonus. Kriteria yang harus dipenuhi oleh pelanggan yang membeli barang dengan jumlah lebih dari 10, maka pelanggan tersebut akan mendapatkan bonus. Pada tabel di atas terdapat 3 pelanggan yang mendapatkan bonus, yaitu Zoro, Sasuke, dan Satria. Yang ketiga ada query dari barang yang paling banyak dibeli. Query ini menunjukkan data barang yang paling banyak dibeli oleh pelanggan. Pada tabel tersebut dapat dilihat barang yang paling banyak dibeli adalah double tip. Selanjutnya ada form. Form berfungsi untuk melakukan kontrol pada data-data yang ada seperti memeriksa, melihat data secara keseluruhan, dan melakukan penginputan. Dapat dilihat dari form barang ini. Contohnya adalah form barang. Pada form barang ini bisa dilakukan pencarian ataupun penginputan data baru. Contoh lainnya ada form pelanggan, form penjualan, form persediaan, dan form supplier. Selanjutnya ada report. Report mempresentasikan hasil pengolahan data dari tabel atau query yang telah diolah. Di sini pada database ini disediakan laporan data barang, laporan data pelanggan, laporan data penjualan, laporan data supplier, laporan data persediaan. Dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa toko buku Aidin memiliki peran untuk menampung semua data yang sesuai dengan fungsinya. Fungsi dari database ini yaitu untuk mempermudah pengelompokan data, menjaga keamanan data, mempermudahkan dalam mencari data, maupun berbagi data. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama, dalam data toko buku Aidin ini kami berpendapat bahwa biaya merupakan kekurangan utama dari DBMS. Yang kedua, DBMS adalah sebuah sistem yang sangat kompleks, sehingga perusahaan harus mengorbankan tenaga, waktu, dan biaya untuk melatih karyawannya untuk mempelajarinya. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.